Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Pradewa Ari Akbar Karisma, serta PPJ gelombang 2 kelas 15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang restoratif justice terhadap penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada audiens terkait restoratif justice penyalahgunaan narkoba dan untuk mengundang korban penyalahgunaan narkoba untuk berani melapor pada pihak yang berwenang agar dilakukan rehabilitasi. Rekan-rekan sekalian, apa sih yang Anda ketahui tentang restoratif justice dan narkoba? Sebelum saya masuk ke pokok dan inti pembahasan, tren yang sangat banyak penyalahgunaan narkoba yang dijatuhi hukuman, padahal mereka hanyalah korban. Dan menurut penelitian Center of Decent Study, Ali Anarval menemukan jumlah penghuni lembaga masyarakat di Indonesia melebihi kapasitas dan menjelaskan bahwa kelebihannya itu sangat-sangat banyak, yaitu hampir 100.000 penyalahgunaan narkoba. Dari 1.000 dari penyalahgunaan narkoba yang jumlahnya hampir 276.000, 100.000 diantaranya yaitu orang pengguna narkoba. Dan ada sekitar 3.000 yang direhabilitasi, dan di mana dengan adanya restoratif justice ini diharapkan dapat mengatasi overkapasitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kejaksaan berusaha membentuk balai rehabilitasi di setiap kota maupun provinsi yang diharapkan mampu mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sebelum masuk ke inti dari pembicaraan atau mengenai topik pembahasan yang saya sampaikan, menurut rekan-rekan sekalian, apa sih restoratif justice itu? Restoratif justice adalah keadilan restoratif justice, bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban atau keluarga, dan pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama duduk mencari penyelesaian keadilan yang adil dan dapat menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dengan penghentian penuntutan restoratif justice berdasarkan keadilan restoratif justice dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dasar RJ atau restoratif justice ini telah dilakukan yang diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Terhitung sampai tanggal 16 Juli 2022 sudah ada 1.334 perkara tindak pidana umum dari 1.450 permohonan yang telah dihentikan oleh jaksa penuntut umum di seluruh Indonesia. Kemudian, menurut rekan-rekan sekalian, apa sih tujuan dilakukan restoratif justice dengan penyalahgunaan narkotika ini? Bertujuan untuk saling bermusyawarah mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yang merupakan korban atas penyalahgunaan narkoba, sehingga korban dapat dicari jalan tengah menciptakan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba. Kemudian, apa sih syarat agar boleh dilakukan restoratif justice ini? Syaratnya itu ada 3, yaitu diantaranya: yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau kerugian tidak boleh lebih dari 2.500.000. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian narkoba.
menurut rekan-rekan sekalian, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa, mengurangi atau menghalangi rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan. Syarat restoratif justice pada penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu pelaku baru pertama kali melakukan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, end user atau pengguna terakhir. Yang ketiga, bukan bagian dari pengedar. Yang keempat, pada saat dilakukan asesmen, urin harus negatif dan rambut harus negatif. Yang kelima, barang bukti tidak lebih dari pemakaian sehari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Dan dampak apa sih yang penyalahgunaan narkoba bagi orang, bagaimana narkoba memengaruhi seorang? Tergantung dari dosis, banyak jumlah obat, serta frekuensi penggunaan, serta suasana hati atau mood ketika menggunakan. Dampak yang timbul adalah gangguan atau serangan jantung, mudah marah dan agresif, cenderung mudah diajak berkelahi atau tawuran, gairah seksual menurun, serta gangguan organ tubuh lain karena meningkatkan kapasitas kerja, intoksikasi pikiran, gerak refleks, kejang-kejang, dan tingkah laku kasar. Kemudian apa saja peraturan yang khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan restoratif justice? Ada beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Jaksa Agung nomor 2 SEJA nomor 2 tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang kedua, Permensos RI nomor 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial korban penyalahguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Yang ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Keempat, Peraturan Jaksa Agung RI nomor 029/JA/12/2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, Pedoman Kejaksaan RI nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika. Keenam, Surat Edaran Jampidu nomor B1551-E-EJP-07-2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang tata cara penanganan perkara pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Ketujuh, Pedoman 18 tahun 2021 tentang penanganan narkotika. Nah, berikut peraturan-peraturannya. Demikian berikut contoh cuplikan video kejaksaan yang berhasil melakukan RJ terhadap penyalahgunaan narkoba.
Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah. Di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu Ayah. Jika aku telah jauh darimu, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menetapkan 1. Tersangka Muslimin alias Mimin bin Al-Hamnas. Tersangka 2 Ardianto alias Andung bin Muslimin. Tersangka 3 Anji Rahma Dian alias Dian binti Anji Arfan, menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dengan rawat inap di Balai Rehabilitasi Nafsa Mayang di Rumah Sakit Sayang Makassar selama 3 bulan. Terima kasih Pak atas kedua kalinya diberikan kesempatan. Kami hanya selaku orang tua ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ngereka, Bapak selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Bapak selaku Jaksa Penuntut Umum. Sekiranya apa yang telah dilakukan selama ini terhadap anak kami, tidak pernah kami membayangkan bahwa akan memfasilitasi dan akan menuntun anak kami ini sampai kepada memberikan jalan yang terbaik. Itu menurut kami ini adalah jalan yang terbaik, karena mungkin usaha yang telah dilakukan Bapak selaku Kepala Kejaksaan di kepada mereka dan staf yang lainnya itu bukan semudah membalikan telapak tangan bagi kami, tetapi itu memerlukan pemikiran dan memerlukan strategi serta membutuhkan usaha untuk mencapai apa yang telah kita dengarkan pada hari ini, yang merupakan tindak lanjut daripada penahanan kemarin ini adalah rehab. Dan kami selaku orang tua sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan ini. Mereka diriku selalu ditimang nada-nada yang indah, selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sampai di penghujung presentasi. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna narkoba dapat dilakukan restoratif justice dengan persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan yang sangat ketat untuk mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Ada sedikit pantun untuk rekan-rekan sekalian. Naik gunung ke puncak Lawu, melihat alam sungguh indahnya. Raih masa mudamu, jangan salah gunakan narkoba.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Rahayu. Rahayu.